Walaupun kita masih di rumah aja, jangan khawatir adik-adik, Tuhan Yesus juga hadir di rumah kalian. Hari ini kakak akan memandu kalian membawakan lagu-lagu pujian dengan kakak Ruth dan kakak Dio. Sudah dipersiapkan Alkitab dan Kidung jemaatnya? Bagus. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, kita mau bernyanyi. Sebelumnya semua adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Musik Bang Suryadi. Tetap berdiri adik-adik. Kita akan bernyanyi, berjalan, melompat, dan berlari. Masih ingat judulnya? Ya, kita akan nyanyi berjalan ke kanan. Musik Bang Suryadi. Berjalan
Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Haleluya. Marilah anak-anak sekolah minggu ikuti doa ini. Kau bangunkan jiwaku, Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kakak harapkan kalian simak baik-baik apa yang diucapkan oleh sintua kita. Nah, nanti bisa kalian lakukan ya. Hukum Taurat Tuhan ada 1 sampai dengan 10. Nah, sebelumnya kita akan mau bernyanyi. Dong, dong, dong. Kalian tahu nggak ya lagunya? Kita belajar lagu baru ya. Abang Suryadi. Yang pertama sampai 10. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kelebihan
kedainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ikuti doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, sebelum kita nantinya berdiri untuk mengaku dosa kita, kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu dengan judul Penuhilah Hatiku dengan Roh Kudus. Ini lagu baru kayaknya ya, belum pernah dinyanyikan, tapi kakak harapkan kita semua bisa sambil menyanyikannya adik-adik dengan sikap doa yang benar. Musik Bang Suryadi. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kakak pengen tahu nih, udah minggu terakhir. Seharusnya sih kalian sudah hafal ya ayat bulanan. Nanti yang bisa mengucapkan ayat bulanan boleh dikirim ya. Siapa yang sudah hafal boleh dikirim nanti sama mama papanya direkam. Ya adik-adik, tapi sebelum kita mendengarkan ayat bulanan, kita bernyanyi dulu. Tadi kan di awal kakak bilang siapkan Kidung Jemaat. Coba kita buka Kidung Jemaat dengan nomor 235. Sudah belum? Sudah dibuka belum? Sudah ya? Musik Bang Suryadi.
Epistel yang menjadi ayat bulanan pada minggu ini tertulis di mana? Anak-anak sekolah minggu masih ada ingat nggak yang minggu lalu? Ayat bulanan kita yaitu Markus 16 ayat 15. Mari sama-sama kita membacakan firman Tuhan. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kalian sudah menyebutkan ayat bulanan. Kakak seneng deh, kalian semua sudah hafal. Nanti untuk minggu depan udah masuk bulan baru, berarti ayat bulanannya yang baru. Tetap loh, Kak Ariana mengharapkan kalian menghafalkan ayat bulanannya. Nah, sekarang kakak ajak untuk bangkit berdiri, karena nanti habis nyanyi ini kita mau pengakuan iman rasuli. Kita buka Kidung Jemaat dari nomor 422. Ini sih kakak yakin kalian pada bisa lagunya ya. Abang Suryadi. Marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sekarang waktunya yang ditunggu kalian kan? Wah, pengumuman. Tapi pengumuman gak mungkin anak baru ya. Tapi sih kalau nanti kita balik ke gereja lagi, kakak harapkan adik-adik semuanya bawa teman-teman baru, biar gereja kita ini penuh lagi, ya. Nah, pengumuman berikutnya yang ulang tahun. Coba yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Mei. Ya,
walaupun nanti tidak kakak sebutkan, jangan kecewa adik-adik. Kalian juga boleh berdiri, ya. Tuhan Yesus juga tetap memberkati kalian. Boleh? Oke, kita akan berikan kado kepada kalian yang berulang tahun dengan pujian dari kakak. Musik bang. Ucapan selamat ulang tahun bagi kalian yang berulang tahun. 1, 2, 3, ya. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sebelumnya nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Kakak harapkan semuanya disimak sayang. Firman Tuhan yang dibawakan pendeta supaya kalian lebih paham. Mungkin kalian kangen ya dengan kakak-kakaknya mau cerita di kelas. Kita sama-sama berdoa semoga coronanya cepat pergi nih dari dunia, biar kita sama-sama lagi bercerita. Siapa yang mau dengar cerita? Kakak Ruth, kakak Dio, apalagi kakak Riana, ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengar lagu pujian, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Musik bang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami merayakan hari Pentakosta dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami anak-anak sekolah minggu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anakku, Sekolah Minggu HKBP Kamal Raya yang disayangi dan dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya di hari Minggu Pentakosta hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang akan memberkati kita. Di minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu.
masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, adik-adik sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan disayangi Tuhan Yesus Kristus, hari ini di hari Pentakosta. Pentakosta berarti 50 hari setelah Yesus bangkit, lalu dia telah naik ke sorga, lalu dia datang melalui Roh-Nya. Maka Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus untuk menjagai kita, untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita, dan untuk memimpin hidup kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, di dalam hidup kita saat ini, Roh Allah, yaitu Roh Kudus, selalu datang, diam, dan tinggal di tengah-tengah kita. Ingat cerita yang baru kita baca tadi? Bagaimanapun hebatnya orang jahat ingin menyakiti kita, bagaimanapun hebatnya penjagaan kepada anak-anak Tuhan agar dia menderita dianiaya, menderita disiksa, bahkan hendak dihabisi, maka kita melihat Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu yang datang, mampu melindungi dan membatalkan niat-niat jahat dari iblis. Kita lihat tadi ya, bagaimana panglima prajurit dari Herodes, bagaimana menjaga dengan ketat, mengikat, menutup pintu demi pintu, seorang yang setia murid Yesus, yaitu Petrus, yang direncanakan tadinya ingin dihukum mati. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan, sehebat apapun manusia ingin mencelakai anak-anak Tuhan, kalau Allah sudah datang melalui Roh-Nya, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Lalu ini menarik. Bagaimana tadi saat Petrus sudah di penjara? Penjaranya sangat gelap, sangat menakutkan, sangat menyeramkan.
Dan tadinya kalau orang sudah masuk ke dalam penjara pada zaman itu, maka jangan diharapkan bahwa orang yang sudah masuk ke dalam penjara di tahanan Raja Herodes, dia akan bisa terbebas, apalagi keluar dengan hidup-hidup. Nah, di sini menarik anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang mencintai Petrus, jemaat yang mengasihinya, sahabatnya, keluarganya, orang tuanya, tak henti-henti mereka berdoa kepada Tuhan. Maka di tengah-tengah kesulitan apapun yang terjadi, doa menjadi jawaban dan solusi satu-satunya bagi kita. Kalau kita mengetahui seseorang sedang teraniaya, seseorang sedang dihukum bukan karena kejahatannya, seseorang sedang menderita bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu-satunya yang bisa dilakukan anak-anak Tuhan melihat orang yang sedang di dalam penderitaan adalah berdoa kepada Allah. Maka doa yang tidak henti kepada Allah akan dijawab. Dan Allah datang melalui malaikatnya yang tidak lain adalah Roh Allah itu sendiri. Maka kita melihat tadi Petrus mendengarkan pertolongan Tuhan. Petrus menyaksikan bagaimana Tuhan datang menolong hidupnya melalui malaikat yang tidak lain adalah Roh Kudus yang dicurahkan itu. Maka anak-anakku, anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian anak-anak Tuhan, ingat peribahasa, berani karena benar, takut karena salah. Kalau kita di pihak yang benar, Tuhan akan datang menolong kita. Petrus dipenjara bukan karena kesalahannya, tapi dia karena mengikuti Yesus, dia karena berkata yang benar, dia karena jujur, dia karena taat, dia karena setia. Maka anak-anak Tuhan yang berlaku jujur, yang berlaku setia, tapi dia terkadang harus menjadi susah karena kejujuran dan kebaikannya. Tuhan tidak tinggal diam, dan Tuhan datang menolong orang-orang yang menderita bukan karena kejahatannya. Itu sebabnya anak-anak sekolah minggu, di dalam hidup ini kita harus selalu jujur, melakukan yang baik. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita, Yesus yang kita percaya itu, senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Maka Petrus terbebas dan dia memberitakan bagaimana Roh Allah datang menolong dia. Ini yang tidak boleh kita ragukan. Maka saat kita terdesak, saat kita bersedih, saat kita menghadapi seperti apapun sulitnya kehidupan ini, maka kita berdoa. Maka saat kita berdoa, kita meyakini Allah datang menolong kita. Maka di minggu ini anak-anakku, minggu Pentakosta, minggu dicurahkannya Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang dicurahkan itu akan mengajak kita, jangan lupa berdoa sebelum makan. Maka Roh Kudus mengingatkan kita. Lalu saat ada keinginan kita untuk mencuri, untuk berbohong, lalu Roh Kudus berkata dalam diri kita, jangan berbohong, jangan mencuri. Maka semua suara yang baik itu, maka semua nasihat yang baik yang muncul dari dalam diri kita, mengarahkan kita jujur, mengarahkan kita baik, mengarahkan kita berkata yang sopan. Itu pertanda Roh Kudus berbicara di dalam diri kita. Maka dengar-dengaranlah dengan suara Roh Kudus. Semua suara yang mengajak kita melakukan yang baik. Semua suara dari dalam diri kita yang berkata, jangan berdusta, katakan yang benar, jangan mencuri, jangan melawan. Semua suara-suara itu, itulah pertanda Roh Kudus berbicara di dalam hidup kita. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan, tetaplah kita berdoa, merasakan Tuhan tetap dekat dengan kita.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang dicurahkan itu benar-benar bekerja di dalam hati kami. Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami dalam menjalani semua kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus itu menghibur, menguatkan kami. Bahkan mungkin saat-saat kami bersedih, saat kami menghadapi banyak persoalan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Roh-Mu telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau dituntun hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tadi walaupun kita ibadah di rumah, jangan lupa ya, mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikumpulkan sama papa, mama. Nanti mama papa laporkan ke gereja ya. Itu buat Tuhan ya. Sudah dipersiapkan persembahannya? Ya, sebelum kita tutup nanti dengan doa, ya adik-adik, kita mau bernyanyi dulu sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat 301. Ya, aku bawa dan berikan. Sama-sama ya, kita belajar dengan lagu ini. Musik Bang Suryadi. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.